Ketika mendengar kata pembunuhan, banyak orang yang langsung membayangkan sosoknya kasar, menyeramkan, dan mudah dikenali sebagai penjahat. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Dalam beberapa kasus, pelaku justru terlihat ramah, pintar, berpendidikan, dan mudah dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah Ted Bundy, seorang pembunuh berantai di Amerika Serikat yang melakukan kejahatannya pada tahun 1970-an. Kasus ini masih sering dibahas hingga sekarang karena menunjukkan bahwa seseorang yang tampak baik di luar belum tentu memiliki karakter yang baik di dalam dirinya. Ted Bundy lahir pada tanggal 24 November 1946 di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Masa kecilnya cukup rumit. Pada awal kehidupannya, dia dibesarkan dengan informasi yang tidak sepenuhnya jelas mengenai keluarganya. Selama beberapa tahun, Bundy bahkan mengira bahwa kakek dan neneknya adalah orang tuanya, sementara ibunya dianggap sebagai kakak. Banyak ahli psikologi meyakini bahwa kondisi tersebut dapat mempengaruhi perkembangan identitas dan kondisi emosional seseorang. Meskipun demikian, Ted Bundy tumbuh menjadi anak yang cukup cerdas dan memiliki kemampuan akademik yang baik. Dia dikenal sebagai pribadi yang pandai berbicara, percaya diri, dan mampu bergaul dengan banyak orang. Ketika dewasa, Bundy sempat menempuh pendidikan di bidang hukum dan aktif dalam kegiatan sosial maupun politik. Dari luar kehidupannya terlihat normal. Banyak teman, rekan kerja, bahkan orang yang mengenalnya menggambarkan dirinya sebagai sosok yang menarik dan berkarisma. Karena itulah, ketika kejahatannya terungkap, banyak orang merasa terkejut dan sulit mempercayainya. Heat was starting to come upon him. There were clues now. A guy named Ted, a VW, a composite sketch. Your coworkers brought over the sketch to show to you? Was it because they thought the sketch looked like Ted? Yes. There was something about it that just grabbed my attention. And there was just something about the jawline or something like that that made me think, wow, this is really weird. And you called Seattle police? Yeah, I called anonymously to a tip line that they had set up. There was something like 3,000 potential Teds who may or may not drive a Volkswagen, and he was one of them. But he had this terrific, spotless, clean record. You have to understand that detective work was organized in a very different way in the 70s. There was no DNA evidence. Police departments didn't even have fax machines, let alone the internet. When they had a profile of him, I brought up the similarities to him. I said, this guy's name's Ted, your name's Ted, this guy has a VW, you drove a VW, you know it's you. And he just laughed, no monkey, of course I would never do anything like that. And you didn't think it either. No. You were teasing him. I was teasing him. Did you ever ask Ted, are you concerned about the similarities? In the very beginning, I asked him, I said, did you read this? Do you know what they're saying? There's so many things here that people are going to be looking at you, kind of making a joke out of it. But once I started to worry, like, could this be true? I didn't feel safe bringing it up. I didn't want him to know what I was thinking. So you did feel fear? Well, I did, but it wasn't like I was afraid of him. I was kind of afraid of my own brain, just going over and over this. Banyak ahli mencoba memahami faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap perilaku Ted Bundy. Nah, salah satu faktor yang sering dibahas adalah pengalaman masa kecil dan perkembangan psikologisnya. Jadi, ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengalaman hidup tertentu dapat mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri maupun orang lain. Selain itu, sejumlah psikologi menilai bahwa Bundy memiliki narsistik yang kuat. Narsistik berarti seorang memiliki rasa penting terhadap dirinya yang berlebihan dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi. Bundy juga dianggap memiliki tingkat empati yang rendah terhadap penderitaan orang lain. Nah, kurangnya empati membuat seseorang sulit memahami atau merasakan dampak dari tindakan yang dilakukan kepada orang lain. Beberapa ahli juga menyebut bahwa Bundy memiliki kebutuhan besar untuk mengendalikan situasi dan memperoleh rasa kekuasaan. Namun penting dipahami bahwa tidak ada satu faktor tunggal secara otomatis membuat seorang menjadi pelaku kejahatan. Banyak orang mengalami masa kecil yang sulit tapi tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Karena itu, lingkungan, nilai moral, pendidikan karakter, dan pilihan hidup tetap memiliki peran yang sangat penting dalam hidup kita. Hubungan dengan kecerdasan saja tidak cukup untuk membangun manusia yang baik. Seseorang dapat memiliki kemampuan berbicara yang hebat, pendidikan tinggi, bahkan prestasi akademik yang baik. Namun, tanpa empati, kejujuran, dan tanggung jawab, kemampuan tersebut dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan orang lain. Inilah alasan mengapa pengembangan karakter menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari.
Karakter yang baik dibangun melalui kebiasaan melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang melihatnya. Karakter juga mencakup kemampuan mengendalikan emosi, menghormati orang lain, dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Selain itu, karakter yang kuat membantu seseorang menghadapi tekanan tanpa harus melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Dengan karakter yang baik, seseorang tidak hanya menjadi cerdas secara intelektual, tapi juga matang secara moral. Meskipun kasus Ted Bundy terjadi puluhan tahun yang lalu, pelajaran yang dapat diambil masih sangat relevan hingga saat ini. Nah, di era media sosial, seseorang dapat membangun citra yang sangat baik di hadapan publik. Namun, citra yang terlihat di internet belum tentu menggambarkan karakter yang sebenarnya. Kita sering menemukan kasus penipuan, manipulasi, perundungan, hingga eksploitasi yang dilakukan oleh orang-orang yang awalnya terlihat baik dan terpercaya. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan tidak mudah percaya hanya berdasarkan penampilan luar. Selain itu, penting bagi setiap individu untuk menjaga kesehatan mental dan membangun hubungan sosial yang sehat. Pendidikan karakter juga perlu ditanamkan sejak usia dini agar seseorang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nilai-nilai seperti empati, kepedulian, kejujuran, dan rasa hormat terhadap sesama harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Each time I'd harm someone, each time I'd kill someone, there'd be an enormous amount, especially at first, enormous amount of horror, guilt, remorse afterwards. But then that impulse to do it again would come back even stronger. This court, independent of, but in agreement with, the advisory sentence rendered by the jury, does hereby impose the death penalty upon the defendant Theodore Akhirnya, Robert kasus Bundy. Ted Bundy bukan hanya tentang tindakan kriminal yang dilakukannya, kasus ini juga memberikan pelajaran mengenai pentingnya memahami karakter secara lebih mendalam. Ted Bundy menunjukkan bahwa kemampuan, kecerdasan, dan penampilan yang baik tidak selalu sejalan dengan moral yang baik. Karena itu, pengembangan karakter harus menjadi bagian penting dalam kehidupan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dengan membangun empati, kontrol diri, tanggung jawab, dan nilai kemanusiaan, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua orang. Semoga kasus ini menjadi pengingat bahwa karakter yang baik merupakan fondasi utama dalam kehidupan.